Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 abad yang lalu kurang lebih tercatat dalam sejarah peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran. Sebuah guidance, sebuah pedoman yang mengarahkan manusia untuk hidupnya jauh lebih punya visi. Al-Quran yang kita imani sebagai pedoman hidup tidak hanya merupakan kumpulan dalam tulisan Arab yang dibacanya ibadah, tetapi lebih dari itu. Di samping sebagai sebuah pedoman kehidupan yang apabila kita baca memperoleh nilai pahala dalam pandangan Allah, tetapi Al-Quran adalah sebuah guidance yang bersifat holistik, komprehensif, menyeluruh, yang mencakup berbagai sektor kehidupan manusia. Moral, Al-Quran mengajarkan tentang moral, Al-Quran mengajarkan tentang etika, Al-Quran juga mengajarkan tentang sains, Al-Quran juga memberikan guidance tentang bagaimana etika berbisnis yang baik. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana beretika politik yang baik. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana penegakan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Al-Quran yang kita imani sebagai kitab suci ini adalah salah satu kitab yang mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia dari mulai zaman lampau, hari ini, dan masa depan. 14 abad yang lalu memang turunnya Al-Quran yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Tetapi pesan-pesan moralnya masih terasa sampai hari ini dan masa yang akan datang. Pesan-pesan spiritual di dalam Al-Quran masih bisa menembus waktu hari ini dan menembus waktu yang akan datang, bahkan tanpa batas. Itulah salah satu keajaiban dan kehebatan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, ada satu pernyataan bahwa seandainya tidak ada Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu, maka tidak akan pernah ada peradaban maju di Eropa dan di beberapa belahan dunia sekarang ini. Para ilmuwan Barat secara jujur, para intelektual Barat secara jujur yang mengakui bahwa peradaban Eropa yang maju, peradaban Amerika yang maju, dan peradaban di belahan dunia yang maju adalah hasil dari hutang budi peradaban Islam melalui Al-Quran. Artinya apa? Ketika orang ingin menguasai dunia, ketika ingin menjadi orang hebat, maka yang pertama kali yang harus dikuasai adalah Al-Quran. Ini pengakuan ini disampaikan secara jujur oleh kalangan ilmuwan Barat ketika mereka melakukan penelitian. Profesor Palmer misalnya, seorang guru besar di Universitas Kanada, dia mengatakan bahwa riset yang selama ini saya lakukan di bidang ilmu saya ternyata sudah disampaikan atau sudah ditemukan di dalam kitab sucinya umat Islam 14 abad yang lalu. Seorang ahli kelautan dari Jerman juga melakukan penelitian. Beliau adalah salah seorang yang sangat pakar di bidang kelautan dan geologi, mengatakan bahwa investigasi yang saya lakukan dalam alam raya itu ternyata juga terinspirasi oleh beberapa ayat yang saya temukan dalam kitab sucinya umat Islam. Banyak sekali testimoni yang disampaikan oleh para ilmuwan Barat tentang bagaimana dahsyat dan hebatnya Al-Quran memberi inspirasi bagi peradaban dunia. Saudara-saudara sekalian, artinya kita bersyukur sebagai umat Islam memiliki kitab suci. Kitab suci Al-Quran tentu tidak hanya sekedar dibaca atau tidak hanya sekedar dihafal, tapi yang lebih penting adalah applicatednya. Ibnu Sina, kenapa dia menjadi tokoh besar pertama dalam bidang kedokteran, dan dia juga ahli tafsir, tokoh agama terkemuka, tapi juga sekaligus menjadi seorang dokter spesialis pertama dalam sejarah Islam. Karena ternyata di usia 9 tahun Ibnu Sina sudah menguasai Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, salah seorang tokoh mazhab terkemuka dari 4 mazhab. Kenapa? Pemikirannya oleh salah seorang peneliti dari Pakistan disejajarkan dengan Aristoteles dalam memberikan kontribusi bagi dunia dalam bidang hukum. Karena pada usia yang sangat dini Imam Asy-Syafi'i sudah menguasai Al-Quran. Banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan dalam konteks ini, dalam kaitan ini, karena artinya bahwa orang-orang hebat dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang filsafat, dalam bidang sains, semuanya terinspirasi dari Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu.
Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa kita masih punya kitab suci yang terjaga, yang terawat rapi. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran yang kita baca itu. Jangan sampai ada satu kritik bahwa Al-Quran turunnya di Mekah, dihafalkannya di Indonesia, kita hanya kebagian menghafalkan, tetapi pengamalannya ada di Jepang, pengamalannya ada di Eropa, dan pengamalannya ada di negara-negara maju yang disiplin, yang punya etika, yang punya etos kerja, yang semuanya adalah isi dari pesan-pesan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peristiwa memperingati peristiwa nuzul Quran, kita akan semakin mantap bahwa hidup kita, kalau kita ingin maju, harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.